Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Sekarang Ana akan nyoba berbagi mengenai properti syariah ya. Ada beberapa konsep properti syariah yang sering ditanyakan oleh teman-teman ya. Oke, kalau begitu siap simak ya. Oke, bismillah. Alhamdulillah ya. Kita selalu diberikan kesehatan ya, insya Allah apapun yang kita kerjakan bisa bernilai ibadah ya, apapun itu ya. Pastikan apa yang kita lakukan bisa sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sesuai dong dengan kitab suci kita ya, dalam Al-Quran semuanya tertera. Jangan sampai deh antum mengerjakan sesuatu yang di luar dari aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, insya Allah kali ini Ana akan berbagi mengenai konsep dari properti syariah. Karena banyak banget nih pertanyaan tentang properti syariah itu seperti apa sih? Ya. Apa aja? Kayak gimana? Banyak pertanyaan seperti itu. Oke, Ana akan bagi menjadi tiga tentang konsep properti syariah. Yang pertama yaitu properti syariah yang fokus pada skema pembeliannya atau akadnya. Jadi membeli properti dengan konsep syariah ya. Yang jelas, yang pertama, dia tidak melibatkan pihak ketiga. Jadi hanya pembeli dan penjual saja, ya. Di konsep yang pertama ini tidak dikhususkan untuk muslim, non-muslim itu boleh. Dan ini terjadi ada beberapa partner bisnis dari Safro, yaitu dia membolehkan calon customer-nya itu tidak hanya muslim, tapi non-muslim itu boleh. Asalkan bisa mengikuti aturan-aturan yang sudah disiapkan, ya. Terutama akadnya, ya. Jadi uangnya atau dananya tidak dalam kondisi pinjaman dari pihak ketiga. Kecuali kalau pihak ketiganya emang saudara, orang tua, itu nggak jadi masalah. Maksud pihak ketiga itu lembaga keuangan. Oke, itu yang pertama konsepnya. Konsep pertama fokus di tentang skema pembeliannya seperti apa. Ya, skema pembeliannya. Yang jelas kalaupun misalnya dicicil, itu ada aturan-aturannya. Ini bahasnya lumayan cukup panjang juga ya. Nanti insya Allah akan bahas juga mengenai ini ya. Terus yang kedua, konsepnya itu konsep klaster atau perumahan yang penghuninya dikhususkan untuk muslim. Ya. Namun syarat yang pertama juga masuk nih di sini ya. Jadi konsep pembeliannya secara syar'i. Terus yang kedua, penghuninya semuanya dikhususkan muslim. Ini baik berbentuk klaster yang hanya beberapa unit saja atau perumahan pun ada yang seperti itu ya. Nah, yang ketiga nih yang menarik, yang ini yang sangat digandrungi atau dicari-cari yaitu properti syariah dengan konsep kawasan Islami ya. Kenapa disebut kawasan Islami? Karena di sini yang pertama akadnya sudah syar'i insyaallah, baik cash bertahap ataupun KPR. Biasanya dengan konsep kawasan ini KPR-nya itu bisa panjang ya. Jadi nyicil cuman langsung ke developer, tidak ke bank. KPR itu langsung ke developer, insya Allah tanpa riba, dan akad-akadnya bisa dipastikan ya, insya Allah partner-partner kita sudah proven lah, aman lah ya. Oke, yang kedua yaitu penghuninya wajib Islam, dan biasanya ada beberapa developer yang mencantumkan syarat harus sudah menggunakan berhijab. Ada beberapa ya, tidak semuanya, cuman ada beberapa yang sudah menerapkan ke sana. Yang ketiga adalah kawasannya, yang tadi Anda bilang kawasan Islami, yaitu sarana-sarana penunjangnya. Seperti sekolah Islam yang udah ada, masjid jaminya besar, terus sarana-sarana olahraga kayak olahraga sunnah, memanah, berkuda, segala macam. Itu ada dan semuanya diterapkan di dalam kawasan ini sehingga terintegrasi. Nah, ini yang menarik nih. Untuk konsep yang ketiga ini harus dibahas di episode terpisah kayaknya ya. Mungkin itu ya yang bisa Anda sampaikan. Itu ada 3 konsep yang tadi, mulai dari konsep pertama fokus pada skema penjualannya, akadnya. Yang kedua, calon konsumennya itu dikhususkan untuk muslim, dan yang ketiga masuk konsep kedua ini dan ada sarana penunjang lainnya yang bisa menjadikan kawasan Islami ya. Insya Allah info ini bisa bermanfaat, juga bisa menjadikan teman-teman bisa lebih lega, lebih tenang lagi untuk membeli properti syariah. Jika misalnya ingin lebih lanjut ditanyakan, silakan bisa datang ke kantornya Safro di Cigadung
Dago ya, daerah Dago bisa main ke sini juga, atau bisa hubungin admin kita. Insya Allah kita akan bantu dari mulai nanya-nanya, skema, terus survei, akad, sampai serah terima bangunannya. Insya Allah kita akan bantu, kita akan kawal, insya Allah ya. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.